masyarakat Bali diajak. Jadi tidak perlu mengeluh, belajar. Lebih kreatif sudah tidak usah diajari, tinggal diajari inovatif, entrepreneur. Ini yang paling penting menjadi leader. Om Swastiastu, selamat datang Pak di Gedung Pers Bali Keternada. Ini di belakang kita ada mesin cetak kita yang sehari-hari mencetak koran Bali Pos. Koran Bali Pos kita. Dan pemirsa Bali TV, Bali Pos, bincang pers kali ini bersama Bapak Hermawan Kertajaya. Beliau ini sudah mendunia. Dan kalau saya lebih suka menyebut beliau ini adalah empu, ahli atau guru besar di bidang ya bukan marketing aja, tapi beliau punya indera mungkin ke 9 atau ke 10 untuk mengatasi persoalan-persoalan. Semoga ada gunanya Pak. Ya, persoalan-persoalan Bali kita. Dan kita ingin berbincang Pak Hermawan. Silakan, Pak. Ya, sibuk sekali ini Pak Hermawan. Kebetulan ke Bali ada acara nanti tanggal 31. Betul. Ya. Pak Hermawan, dampak pandemi COVID-19 ini kan tidak saja dirasakan di Bali. Seluruh dunia, bangsa kita juga terimplikasi berat. Nah, khusus Bali, Pak. Bali sangat berat. Dan kita melihat situasinya adalah karena tergantung sekali dengan sektor pariwisata, kehidupan ekonomi kita. Walaupun itu adalah bagian daripada kekuatan Bali di bidang budaya, alamnya, dan seterusnya, Pak. Pak Hermawan, saya ingin langsung saja, kira-kira apa yang bisa kita lakukan di tengah situasi yang seperti ini? Saya punya model Pak, SUS Pak, yang saya pakai untuk banyak orang, banyak kepala daerah, termasuk beberapa bupati wali kota sudah pakai dari 2020 yang turun. Ini government Pak di sini. Sekarang 21, 22 itu mestinya lumayan. Pandemi ke endemi ini Pak. Jadi ini mestinya waktu kita untuk invest, jangan government terus, kasihan government, pusat maupun provinsi maupun kota. Nah 2022 kalau belum selesai transformasinya bisa repot. Jadi kita kejar-kejaran waktu, 22 sampai 25, 3 tahun, ini yang saya bilang reform. Jadi disiapkan di sini, tapi di reform di sini, mumpung kita ramalkan consumer spending itu akan kembali. Jadi government investment consumer spending 2025 sampai 2030 SDG di sini itu sebetulnya rugi kalau kita tidak ekspor. Nah, pariwisata itu termasuk bagian ekspor. Jadi Bapak dulu pernah mengatakan jauh-jauh hari bahwa Bali ini memang mesti transformasi dari dulu. Dan kalau saya dari dulu pertama kali 2019, 2020 diundang ke sini, saya terus terang bilang, mungkin baru normal, senormal-normalnya dari 2025 malah Mbak. IATA itu mengatakan bla 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 bla, ya buka tutup. Tapi 5 tahun terakhir ini ekspor dan pariwisata itu kan ekspor. Jadi government, investment, consumer, ekspor. Nah, jadi dengan demikian, orang Bali mesti apa sekarang? Bali seolah-olah sangat berat, -12, -6. Memang berat karena pariwisata. Pariwisata Bali itu sebetulnya berdasarkan THK, Pak, yang saya tahu, Trita Karana. Yang tetap ini mesti Trita Karananya, dipakai untuk macam-macam. Nah, kalau Trita Karana itu dipakai untuk bidang-bidang lain, bahkan kemudian pariwisata berikutnya ini berdasarkan THK, orang bilang kan quantity tourism, quality tourism itu ya tourism berdasarkan THK sebetulnya. Marilah kita kembalikan ke sana. Jadi kalau sementara ini ada
kita mass tourism, quantity tourism, ya memang zamannya waktu itu kan begitu. Ya. Nah, tetapi sekarang saatnya 2122, jangan telat, itu prepare. Jadi pada waktu deklarasi Bali kembali, saya juga diajak, itu saya bilang jangan kembali seperti yang dulu, tapi kembali seperti yang dulu. Dan quality tourism itu bukan selalu yang mahal. Mahal ya, tetapi yang SDG oriented Pak. Yang 2030 ini puncak baru, Bali baru, dunia baru, Indonesia baru, terutama kan sekarang 2022 ini dikasih kesempatan Bali jadi tuan rumahnya G20, kalau tidak dipakai rugi pemimpin dunia, walaupun cuma setahun. Ini harus mengajak dunia sampai menjadi dunia baru 2030 dengan cara berkolaborasi. Menurut saya itu Pak. Betul. Jadi saya melihat bahwa apa yang Bapak sampaikan itu selaras dengan apa yang sedang dikonsepkan oleh Gubernur kita Pak Wayan Koster dengan memapping situasi yang ada sekarang dengan apa yang disebut Nangun Sarketi Loko Bali, Iya, Pak. Bali era baru. Kemudian beliau barusan seperti yang saya serahkan tadi, beliau juga kemarin bersama Pak Presiden yang melonsing bahwa ekonomi Bali kita ini harus ditata kembali menjadi sebuah ekonomi yang kerti Bali. Kerti Bali itu artinya kerti yang sejahtera, yang benar-benar tidak merusak sana sini, seperti sektor pariwisata harus THK itu Pak. Dan menempatkan salah satunya sekarang bukan di pariwisata di sektor nomor pertama yang akan ditata, tapi justru sektor pariwisata menjadi sektor ke-6 Pak. Yang akan ditata adalah bidang pertaniannya dalam arti luas, kelautannya, kemudian usaha kecil dan menengah, kemudian berikutnya Pak. Saya paham Pak Hermawan ini memang empu di bidang usaha kecil dan menengah. Apakah benar seperti itu langkah yang harus kita lakukan Pak? Karena selama ini kawan-kawan kita di Bali ini memandang sebelah mata terhadap usaha kecil menengah, terhadap sektor-sektor yang tidak begitu berdampak langsung terhadap gemercing dolar yang menyilaukan itu Pak. Seperti apa analisa Bapak tentang konsep kita dalam menata yang Bapak tadi sudah singgung mengenai bahwa kita sebetulnya harus mulai investasi, mulai melakukan sesuatu ini. Ya, khusus untuk UKM, saya kebetulan berkepentingan karena sudah mulai 2016 saya mondar-mandir ke UN untuk 3 kali pidato, nganterin Menteri KUKM dan sebagainya ke sana dan macam-macam. Indonesia punya peran Pak. Dan terkait dengan G20 tahun ini, kemarin saya ikut B20 dan sebagainya, saya akan menjadi chairman International Council Small Business Dunia Pak. Yang sejak tahun 55 ada di Washington DC, nanti Juli 2023 kita bikin kongres di Bali Pak. Betul. Itu paling enggak 300 aktivis UKM seluruh dunia akan datang ke Bali Pak. Balik lagi Bali, jadi Bali itu beruntung sekali. Betul. Brandnya sangat kuat seperti brand Bali Pos. Jadi kalau orang itu tidak percaya pada brand pada waktu enak, pada waktu susah ini setengah mati. Betul. Lihat aja yang brandnya kuat, akan tetap bertahan Mbak, atau malah bisa tumbuh. Yang tidak peduli brand dulu pokok ngantongin duit terus, akan hancur. Nah, sekarang balik UKM. Menarik Pak. Sekarang yang paling kena itu UKM seluruh dunia, bukan Indonesia tok, bukan Bali tok. UKM seluruh dunia ini kena Pak. Kalau dulu 98 krisis Asia itu perusahaan gede yang kena utangnya banyak. Ini UKM Pak. Kenapa kok dicari? Organisasi kami ICSB menemukan bahwa they are not the real entrepreneur Pak. Definisi UKM dari negara ke negara itu beda-beda. Nah, kalau di Indonesia kan petani itu UKM dihitung Pak.
nelayan itu UKM. Jadi kalau tadi dikatakan tadi blue economy, green economy itu menjadi yang terdepan, menjadi yang harus diperhatiin, tidak apa-apa. Karena kalau orang-orang di blue dan green ini betul-betul mempunyai jiwa entrepreneur dan bisa dididik loh Pak. Entrepreneur itu bukan was born, enggak. Saya juga tidak dididik entrepreneur, tapi 31 tahun saya diriin sendiri, consulting dan sekarang berusaha keras, tiap krisis bisa naik, toh bisa jadi entrepreneur. Walaupun kelasnya lain-lain. Enggak bisa entrepreneur itu semuanya mau jadi gede. Harus sadar kelas. Nah jadi Pak, kalau saya ada 4 Pak. CL, Creativity, Innovation, Entrepreneurship, Leadership. Orang Bali itu kreatif Pak. Kreatif. Nah, innovationnya ini solusi Pak. Nah Pak Presiden kan minta bertransformasi, inovatif. Nah, tidak cukup kreatif toh. Kreatif bisa melukis, bisa apa, bisa apa. Yang penting jadi solusi yang lebih bagus dari kompetitor, harganya dan sebagainya. Dan harus ada entrepreneur Pak. Ini yang go. Nah, apakah kelas besar atau orang asing atau orang Jakarta atau orang Bali silakan. Tapi penting orang Balinya sendiri lebih banyak jadi entrepreneur. Dan akhirnya sehari-hari harus menjadi leader. CL ini bahasa Perancisnya langit Pak. Jadi kalau mau mencapai langit penting. Nah, lawannya kreativitas yang harus dikombinasikan itu produktivitas. Kalau cuma produktif toh, efisiensi umpamanya. Sampai ada batasnya efisiensi itu Pak. Tidak bisa. Tidak bisa terus. Tidak bisa. Innovation. Kalau cuma improvement tidak bisa. Entrepreneur profesional. Kita perlu profesional. Tapi kalau profesional tidak berjiwa entrepreneur tidak bisa. Bingung tuh Pak. Tidak ada pekerjaan. Leader, manager. Jadi PIPM ini elit. Dulu zaman normal semua jadi elit Pak. Jadi pegawai aja. Pegawai hotel. Naik karirnya. Sekarang bagaimana tadi profesional jadi entrepreneur. Manager jadi leader. Kalau tadinya cuma improvement, sekarang inovasi. Kalau produser kreatif. Jadi CL ini adalah yang saya bilang entrepreneurial marketing. Jadi marketing dan entrepreneurship itu mesti dicampur. Dan ini buku saya yang ke-10 bersama Philip Kotler akan diluncurkan 6-7 Oktober di Ubud di Museum Marketing 3.0 di World Marketing Forum 2. Jadi semoga CL ini kalau dimasyarakatkan oleh Bali Pos bersama, ayo Pak, masyarakat Bali diajak. Jadi tidak perlu mengeluh, belajar. Lebih kreatif sudah tidak usah diajari, tinggal diajari inovatif, entrepreneur. Ini yang paling penting menjadi leader. Tidak semua punya entrepreneurship kayak Bapak, tidak semua punya leadership kayak Bapak. Bapak udah vision 2014 saya lihat, oh Bali ini bahaya nih kayak gini, sudah mikir gitu, itu leader Pak. Nah entrepreneur Bapak bisa melakukan apapun zaman media setengah mati, Bapak bertahan karena Bapak tahu yang lagi butuh sekarang ini siapa. Ya Pak, langsung dialihkan. Nah kalau biasa mau business as usual, ya biasanya itu begitu orangnya tidak ada, hilang. Nah pariwisata juga begitu. Sekarang ini pariwisata domestik harus diambil sebagai opportunity, jangan ditolak Pak. Yang di pariwisata juga mesti berubah. Yang di sektor lain, ayo bangkit karena blue green itu nanti akhirnya juga bisa jadi turisme Mbak pada suatu ketika. Pak Hermawan, Bali bangkit dan memang kita sekarang momentum ini dipergunakan salah satunya seperti saran Pak Hermawan bahwa kita harus menjadi entrepreneur dan pada saat seperti ini kita akan melihat mudah-mudahan akan lahir entrepreneur baru yang The real entrepreneur Pak? Ya, the real entrepreneur. Bukan cuma ngitung jumlah UKM-nya. UKM yang the real entrepreneur itu bukan cuma Indonesia. Di dunia itu juga berapa persen gitu Pak. Nah kalau tidak betul-betul entrepreneur, cuma gini sama government, kasihan government Pak. Minta ini, minta kredit, terus hilang. Kan kasihan Pak jadi NPL. Tapi kalau orang the real entrepreneur, itu uang itu faktor ketiga Pak. Tapi ide dulu, kreatif. Mikir innovation, nyari dia, duitnya datang sendiri Pak. Terus jalaninya leadership. Dan beberapa langkah yang sudah diambil oleh
misalnya untuk meningkatkan entrepreneur yang real entrepreneur tadi di Art Center sekarang Pak, saya lapor sama Bapak, di Art Center itu yang hanya kegiatannya setahun sekali saja, banyak pameran ya sekarang banyak pameran, entrepreneur kita yang dulu pernah ada, kemudian diberi kesempatan bangkit betul, oleh Ketua Dekranasda kita. Atau ngajari jadi entrepreneur, itu kan dirangsang kreativitas itu. Kalau tidak jadi inovasi kan, walaupun dilihat kan tidak laku Pak. Kenapa tidak laku? Tanya. Kenapa kok sana laku, sini tidak laku? Oh, ini kurang ininya, kurang ininya. Atau harganya ketinggian, atau kayak apa. Nah, itu jadi latihan untuk jadi entrepreneur. Dan sekarang sudah jalan Pak itu. Ibu Putri Koster, Ketua Dekranasda, memang mendorong hal itu. Dan ada beberapa terobosan, kain ndak itu, Pak Hermawan, kain ndak itu misalnya pakai yang Christian Dior. Nah, kemudian ada beberapa langkah yang monumental yang dilakukan Pak Gubernur, memberikan nilai terhadap bagaimana garam Bali kita di daerah Kusamba dan Buleleng itu bisa bangkit dan menjadi arak juga Pak ya. Arak juga biar menjadi produk-produk yang bisa menjadi kekuatan Bali dalam bangkit ke depan ini Pak. Barangkali daerah lain yang juga mati pariwisatanya, tapi kan tidak punya karisma pariwisata seperti Bali itu Manado Pak. Yang turis Tiongkoknya dulu banyak, malah yang kelasnya tidak setinggi yang ke Bali Pak. Nah karena sudah mulai dikenal, sekarang malah ekspor ikan Pak ke Tiongkok, tempatnya turis-turis itu datang. Jadi sebetulnya selalu ada jalan Pak, selalu ada jalan. Masalahnya kalau profesional itu gampang putus asa, kalau entrepreneur itu tidak gampang putus asa Pak, mikir terus. Istilahnya Bapak, jangan sampai leher ini, Pak, hidung ini turun. Jangan sampai masuk air Pak. Ini surviving, spa, surviving dan servicing, kemudian preparing and actualization. Nah sekarang ini sudah mau naik ini Pak. Nah tapi tergantung 2023 apa naik semua ya enggak Pak. Kalau yang sudah disiap naik. Nah tahun politik Pak. Tahun politik sudah. Jadi ruwet Pak. 2023 ini tahun politik, menjelang 2024 pasti itu. Nah sekarang ini waktunya, kita punya waktu cuma sampai akhir tahun ini yang relatif peaceful. Pak Gubernur bisa bekerja dengan tenang, para bupati, wali kota, semua pengusaha bisa merencanakan dan invest Pak, invest sebisa-bisanya, invest Pak. Tidak perlu dalam bentuk uang, kerja sama-sama siapa, kerja. Tapi kalau dulu tidak perlu kerja sama-sama siapa karena punya duit. Kalau sekarang ya mesti invest. Dan kalau tidak ada investment tidak bisa, karena tourism 2030 itu will be very different dari tourism sekarang. Yang nentuin itu anak-anak muda Pak. Habis ini orang bule balik sini, orang Tiongkok balik sini sudah sadar. Minta mana solar panelnya kok tidak ada. Mana berapa pohon yang ditanam kalau saya nginep di hotel ini. Mana kok angkutannya. Loh dulu enggak persoalan itu Pak. Pokoknya kamarnya gede, hospitality-nya bagus, sopan, dan itu akan jadi persoalan. Nah karena Gen Z itu akan mempunyai peranan yang sangat besar. Jangan ngomong metaverse lah, metaverse kejauhan. Sudah Gen Z dan intinya di SDG itu Pak. Karena 2030 itu puncak SDG. Jadi Bali tidak boleh Bali kembali tok, tapi back to the future nih aku bilang. Bali harus kembali ke masa depan, yaitu Bali baru. Bali baru kembali ke THK, dan ini sebetulnya THK Pak. Kalau semesta dan sebagainya itu intinya THK. Cuman pada masa-masa enak mungkin beberapa pemain itu agak lupa. Ada satu hal yang menarik Pak Bapak tadi sampaikan 2023 itu adalah tahun yang menentukan, dan 2022 ini sebetulnya sudah mulai dengan saya melihat dari segi wartawan ini Pak ya. Pandangan wartawan bahwa di Bali akan di tengah situasi seperti ini ada para orang kaya dunia
yang pemilik yayasan seperti Bill Gates akan bertemu di Bali, enak, ada G20. Bali, Seperti apa yang mesti kita lakukan, Pak, memanfaatkan ini situasi? katanya kabarnya, Ya. saya baru ketemu Pak Teten nanti tanggal 31, Pak Teten juga jadi tamu saya di acara saya bersama Ibu Bintang, karena Womenpreneur Indonesia Network, karena 65% dari UKM Indonesia itu perempuan. Jadi pegang aja perempuan. Perempuan dibikin lebih entrepreneur lagi, Bali pasti jadi. Dan katanya datang sini memang mau membicarakan UKM, Pak. Ya. Nah, jadi UKM ini seksi, Pak. Ya. Ayo. Dan sekarang kita harus punya proyek-proyek yang konkret. Yang sebelum datang udah ditawarkan, Pak. Kepada mereka. Iya, tolong diskusikan. Ya. Nah, sekarang kolaborasi kita iya, diskusikan jadi, dengan Pak Gubernur, iya, Pak, dengan Bupati. Jadi Pak Gubernur, Bupati, kan bagaimanapun juga pada saat-saat seperti ini mengharapkan swasta terlalu banyak itu lagi efisiensi, lagi apa kan susah. Bingung, Pak, Ya. bagaimanapun juga. Ya. Nah, ini pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota kalau bisa menyiapkan satu proposal yang benar untuk UKM Indonesia. Saya siap loh bantu, Pak. Baik. Karena ICSB kita untuk mengentrepreneurskan perempuan. Sebab gini, Pak, orang kaya-kaya disuruh bantu toh. Kalau dia lihat, loh, ini kok enggak entrepreneur, ya disumbang toh, Pak. Disumbang kan sekali toh, Pak. Ya. Tapi kalau entrepreneur diinvest bukan disumbang, Pak. Ya. Invest untuk masa depan dia untung juga. Enggak apa-apa untung. Ya. Saya akan jadi chairman ICSB Global, suatu organisasi yang didirikan tahun 55 di Washington DC, anggotanya di seluruh dunia, dan kita punya 27 Juni UN SMID. Hari UKM sedunia itu diperingati 27 Juni. Jadi tahun ini khusus karena saya mau jadi chairman mulai Juli, diminta membawa rombongan kuat ke UN. Nah, kita itu mewarnai, dan saya mengakhiri masa jabatan saya Juli 2023, ICSB World Congress 2023. Seminggu, Pak. Ya. Juli di Bali. Mau apa lagi, Pak? Saya di Bali sudah. Dan tempatnya macam-macam. Pinjem Badung, pinjem STP Bali, pinjem Ubud, Cok Aceh, pinjem macam-macam. Selama seminggu, mulai dari government, 4 stakeholder ICSB itu, Pak. Kemudian peneliti, universitas, kemudian korporasi, kemudian juga pembina. Itu akan datang ke seluruh dunia. Karena itu kita mesti siapkan ini, bukan cuma eventnya disiapkan, tapi proposal, Pak. Proposal, ide yang bagus, yang lebih konkret. Jadi kalau pengusaha itu enggak mau yang apa cuma ngawang-ngawang, filosofi tok enggak mau. Apa yang konkret? Bukan bantuan yang kita cari, investment. Kalau investment itu dia berhak untuk untung, berhak untuk untung. Sekarang CSR itu kan sudah paling bawah, Pak, tingkatnya, Pak. Jadi yang paling tinggi yaitu social entrepreneurship sekarang, human entrepreneurship. Jadi orang itu silakan invest, tapi bukan cuma untuk semata-mata uang. Jadi dia dapat uang, dia dapat nama, dia nolong orang banyak, itu yang disukai investor yang kelas dunia, Pak. Nah, kalau kita Bali mempunyai plan seperti itu, ayo, saya siap, karena sebetulnya official saya juga advisor Gubernur Bali, Pak. Ya. Saya advisor 7 gubernur. Nah, jadi saya termasuk Bali, saya siap untuk membantu kalau dikaitkan dengan ICSB sangat bagus, Pak. Dan G20 itu ada 3, digital, kesehatan, sama energi, Pak. Jadi Pak Presiden, kemarin kebetulan saya ikut B20, Presiden itu menjelaskan lagi dari Bogor bahwa khusus UKM, Pak. Nah, sekarang sebetulnya kan bagaimana digitalisasi ini membantu UKM. So, kalau tanpa persiapan, Pak, orang disuruh masuk online, bisa mati loh, Pak, di online. Ya. Karena dia diadu sama seluruh dunia. Ya. Jadi customer-nya juga cari yang bagus, yang murah itu di situ. Jadi kita mesti siapkan baik-baik UKM ini, namanya UKM, Pak.
jadi modal tidak besar dan sebagainya. Kalau cepat mati, akhirnya nggak jadi entrepreneur nih Pak. Putus asa sudah. Cuman kalau semuanya ditolong dari hulu sampai hilir, nggak akan jadi entrepreneur juga. Karena the real entrepreneur itu orang yang kepepet sebetulnya Pak. Gini nggak bisa, gitu nggak bisa. Akhirnya ya dia berusaha mati-mati. Karena 3 entrepreneur itu. 1, dia bisa melihat peluang bukan ancaman. Kalau profesional itu melihat ancaman Pak. Ya. Wah pandemi ini nanti saya dapat uang, saya pakai untuk makan berapa bulan. Kalau ini ya oke dipakai makan, tapi sebagian diinvest. Kedua, ngambil risiko Pak. Ya. Nggak ada investment yang pasti Pak. Ya. Nggak ada. Tapi dihitung. Ketiga, berani kolaborasi sama orang. Ya. Entrepreneur. Kalau profesional kan enggak Pak. Saya paling pinter di dunia. Saya enggak perlu. Tapi kalau entrepreneur seperti Bapak pasti 3. Ngelihat opportunity, mengambil risiko dengan melakukan sesuatu. Dan yang ketiga adalah berkolaborasi dengan siapa saja yang saling menguntungkan. Ya. Saya dengar juga Bapak ada yang terbaru dalam konsep Bapak. Sial tadi Pak. Sial tadi. Ya itu jadi buku Volocopter yang ke-10. Yang tahun depan Wiley Amerika ada Pak. istilah semar itu gimana ya Pak? Semar itu leader Pak. Jadi sebetulnya Bagong itu kalau di Jawa Pak, maaf ya. Jawa itu Bagong itu kreatif Pak, lucu orangnya. Orang lucu itu kan kreatif Pak. Kalau di Bali saya tidak tahu Bagong itu apa. Petro itu adalah solusi Pak. Karena Petro itu sifatnya adalah apa ini perlunya buat saya. Kalau enggak buat saya enggak bisa ya percuma. Katanya begitu. Saya dibilangi. Jadi Petro itu simbol innovation. Jadi beda. Bagong lucu, kreatif Pak. Kreatif Pak tanpa inovasi enggak bisa. Entrepreneur itu Gareng Pak. Gareng itu maunya banyak Pak. Tapi yang ngawal sehari-hari Semar Pak. Semar ini turunan dewa. Leader, value with values. Jadi entrepreneur kepingin menciptakan value, leader jaga supaya values Trihita Karana. Jadi Semar itu leadernya. Jadi sehari-hari tiap pemimpin di Bali, entrepreneur di Bali itu harus mempunyai jiwa Trihita Karana, leader tadi. Semar itu leadernya Pak. Jadi kita akan tetap jaga Trihita Karana dan kita itu merupakan kekuatan kita, kekuatan Bali dan juga sebetulnya kekuatan bangsa itu Pak, untuk kita bisa bangkit kembali dan menjadi Indonesia Jaya. Terima kasih Pak Hermawan. Matur suksma. Om Santi.